Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan karunia kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tanpa terkendala. Salawat berikan salam tidak lupa kita aturkan kali bahagia kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat pada beliau dan para sahabat dan keluarganya kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak dosen selaku penguji yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan seminar bidang kajian SPK untuk angkatan kedua. Saya sendiri bernama Anjarwanto dengan nomor PP 2010 11 58 22 002. Topik ataupun judul tentang kajian saya yang berhubungan dengan judul disertasi saya yaitu deteksi penyakit obstruksi vena retina sentral berbasis citra dengan pendekatan deep learning atau image basic detection of central retina vein occlusion disease with deep learning approach. Sebagaimana kita ketahui bahwa mata merupakan salah satu bagian tubuh yang paling penting. Oleh karena itu kesehatan mata sangat perlu kita perhatikan dan kita jaga sehingga tidak mengherankan jika banyak para peneliti maupun akademisi hingga saat ini selalu ataupun mengkaji dan membuat penelitian tentang mata. Apalagi perkembangan teknologi semakin pesat memudahkan dilakukan studi-studi maupun kajian untuk mendeteksi gejala gangguan kesehatan mata hanya berdasarkan dari citra pundus retina seperti glaukoma, ablasio retina, diabetik retinopati, degenerasi makula, rabun dekat, rabun jauh, oklusi vena retina sentral ataupun central retinal vein occlusion yang biasa disebut CRVO, dan berbagai penyakit lainnya. Ini berdasarkan sumber yang penulis ambil dari Al-Samiri dan Al-Mahweti tahun 2010, Hair et al. Tahun 2020, dan Huang et al. Tahun 2020. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, bahwa sekitar 2,2 miliar orang di dunia mengalami gangguan penglihatan atau kebutaan. Padahal 1 miliar kasus masalah penglihatan sesungguhnya bisa dicegah atau belum tertangani. Jadi WHO dalam laporan terbaru mereka pada tahun 2019 kemarin yang bertepatan dengan Hari Penglihatan Dunia bahwa lebih dari 1 miliar orang mengalami gangguan penglihatan karena tidak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan terkait masalah penglihatan jarak jauh atau pendek, glaukoma, serta katarak dari mata. Mata itu sangat penting sekali bagi kehidupan umat manusia. Baik, pada penelitian ini akan dibahas tentang penyakit CRVO yang sudah dibahas sebelumnya berdasarkan citra pundus retina. Jadi untuk mendeteksi penyakit pada mata pada penelitian ini menggunakan citra pundus retina. Bagaimana citra pundus retina ini berhubungan dengan kedokteran dan bisa diambil dari ataupun diperoleh dari klinik-klinik ataupun dari hasil pemeriksaan pasien yang terkena gejala
penyakit mata ataupun yang berhubungan dengan kesehatan mata. CRPO itu merupakan gangguan. CRPO merupakan gangguan pembuluh darah retina pada mata. Ini menurut Tang et al. Tahun 2019. Jadi CRPO ini merupakan salah satu penyakit, ya, penyakit dari mata yang mengganggu, ya, sehingga mata tidak dapat melihat dengan jelas. Itu dari CRPO. Ya, penyakit ini dapat mempengaruhi setiap bagian dari retina dan biasanya bisa menyebabkan kehilangan penglihatan atau bahkan kebutaan. Jadi penyakit CRPO ini termasuk salah satu penyakit yang cukup berbahaya. Ya, kemudian penyakit CRPO pada penelitian ini akan dideteksi menggunakan pendekatan deep learning. Ya, dan kali ini pendekatan deep learning akan dibahas. Kenapa digunakan deep learning? Karena deep learning sudah teruji mengatasi masalah deteksi dan identifikasi dari sebuah citra, termasuk citra dari pundus retina ini. Ini sumbernya diambil bahwa deep learning itu dapat mengatasi masalah deteksi dan identifikasi citra. Itu penulis ambil sumbernya dari artikel Han dan Su tahun 2021, Jin dan Liu tahun 2021, Liu, Qiu, Guo, Li, dan Min tahun 2021, Sripastapa et al. Tahun 2021, dan Bison et al. Tahun 2021. Jadi di antara beberapa penyakit mata yang begitu beragam ataupun ada banyak gangguan mata yang kita bahas, yang kami bahas pada penelitian ini, pada disertasi ini adalah penyakit mata CRPO yang merupakan tadi kepanjangan dari Central Retinal Vein Occlusion, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan oklusi vena retina sentral. Selanjutnya penelitian terkait yang penulis ambil ataupun yang kami ambil untuk studi ini, untuk topik disertasi ini, yang pertama penelitian untuk mendeteksi lesi pada citra pundus dengan teknik random implication image classifier yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan SPM dan CNN. Ini berdasarkan dari penelitian Wang dan San tahun 2021. Selanjutnya penelitian untuk mendeteksi glaukoma pada pemrosesan citra retina menggunakan machine learning. Ini oleh Bart al. Tahun 2020. Penelitian untuk mendeteksi penyakit mata multilabel dan multiclass menggunakan CNN berbasis transfer learning. Ini penelitian dari Gore dan Khanna tahun 2021. Selanjutnya screening dan diagnosis retinopati diabetik, edema makula, dan gangguan glaukoma berdasarkan gambar retina pundus menggunakan metode Automatic Retinal Image Analysis atau ARIA. Ini penelitian dari Salakal, Abdullah, dan Hong tahun 2020. Selanjutnya penelitian pengembangan perangkat lunak untuk mendukung keputusan screening penyakit retina otomatis berdasarkan data pundus. Data foto pundus relatif terbatas menggunakan deep learning dengan jaringan CNN. Ini berdasarkan penelitian di et al. 2021. Jadi penelitian yang kami buat itu hampir sama seperti ini, itu screening penyakit retina otomatis, tapi penyakit dengan jenis CRPO. Selanjutnya penelitian terkait yang penulis ataupun yang kami gunakan sebagai sumber studi kami, selanjutnya adalah penilaian otomatis pembuluh darah retina berdasarkan citra pundus untuk deteksi dini munculnya glaukoma, stroke, dan kebutaan dalam sistem perawatan kesehatan cerdas menggunakan model convolutional neural network atau biasa disebut dengan CNN.
Ini penelitian dari Maji dan Sheikh tahun 2020. Selanjutnya, penelitian untuk mendeteksi penyakit diabetes berdasarkan citra retina menggunakan algoritma Fast Region Based Convolutional Neural Network atau FRCNN atau Fast RCNN dengan clustering Kaji Kamis atau biasa disebut dengan FKM. FRCNN ini dilatih melalui gambar beranotasi untuk lokalisasi yang kemudian disegmentasi melalui pengelompokan FKM. Daerah yang tersegmentasi kemudian dibandingkan dengan ground truth atau data kebenaran melalui operasi interseksi over union. Ini penelitian Najir dan kawan-kawan tahun 2020. Dan studi yang terakhir ini berdasarkan Najir et al. 2020 inilah yang menjadi rujukan paling utama dari kami, dari penulis, untuk mengembangkannya ke dalam bentuk yang lain, yaitu tadi yang ingin penulis ataupun yang ingin kami angkat adalah mendeteksi penyakit secara otomatis menggunakan Faster RCNN dengan SPM atau Support Vector Machine. Baik, perumusan masalah yang diangkat di sini adalah bagaimana membangun model pengembangan arsitektur Faster RCNN yang dikombinasikan dengan Support Vector Machine atau SPM dalam mendeteksi klasifikasi penyakit oklusi pena retina sentral berdasarkan citra pubis retina atau CRPO tadi. Ya, jadi perumusan masalah yang kami angkat atau yang kita angkat adalah bagaimana membangun model pengembangan arsitektur Faster RCNN berdasarkan penelitian terkait tadi. Jadi penulis itu mengembangkan arsitektur Faster RCNN kemudian dikombinasikan dengan support vector machine atau SVM. Karena tadi penelitian yang sebelumnya itu ada menggunakan Fast RCNN kemudian dikombinasikan dengan clustering Kaji Kamis. Sementara untuk studi yang penulis akan lakukan sekarang itu adalah mengembangkannya, yang mengembangkan arsitektur Faster, kalau yang tadi Fast, sekarang Faster RCNN, dan penulis mengkombinasikannya dengan support vector machine dalam deteksi secara otomatis tentang klasifikasi penyakit CRPO tadi berdasarkan citra retina. Tujuan penelitian itu bagaimana melakukan pengembangan arsitektur Faster RCNN yang dikombinasikan dengan SPM dalam mendeteksi klasifikasi penyakit CRPO tadi berdasarkan citra retina berdasarkan dari perumusan masalah tadi. Kemudian tujuan penelitian adalah melakukan pengembangan arsitektur Faster RCNN dengan mengkombinasikan dengan SPM atau bisa disebut dengan combine ataupun hybrid dua hal ini, yaitu Faster RCNN dengan SPM. Kontribusi penelitian itu adalah mengembangkan atau pengembangan model yang tadi penulis sudah katakan adalah pengembangan model arsitektur Faster RCNN dengan kombinasi support vector machine yang nantinya penulis akan biar lebih simpel atau lebih sederhana mengatakannya dengan Faster RCNNS atau merupakan pengembangan dari Faster RCNN dikombinasikan dengan support vector machine disingkat dengan Faster RCNNS. Ya, jadi nanti hasil penelitian ini berupa model arsitektur Faster RCNNS yang merupakan tadi pengembangan model arsitektur Faster RCNN yang dikombinasikan atau dikombin atau dihybrid dengan SPM. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini diambil dari dataset citra pubis retina yang diperoleh dari STAR atau Structured Analysis of the Retina. Gambar dan data klinis itu disediakan oleh Sally A. Center dan
Veterans Administration Medical Center di University of California, San Diego, menggunakan kamera fundus Topcon TRV-50. Merupakan alat yang digunakan untuk mengambil gambar pada 35 derajat field of view. Jadi kamera fundus Topcon TRV-50 ini digunakan untuk mengambil gambar pada 35 derajat field of view. Gambar berformat PPM dengan resolusi 700 kali 605 pixel yang kemudian dikonversi menjadi JPG. Jadi filenya yang penulis ambil sebagai dataset untuk penelitian itu berformat PPM tapi dikonversi menjadi JPG agar bisa diproses. Kemudian selanjutnya data processing. Dataset yang digunakan terdiri dari 25 gambar. Sebenarnya ada 397 gambar yang penulis ambil dari website STAR ini yang ada di University of California, San Diego. Akan tetapi dari 397 gambar tadi, yang gambar yang terkena penyakit CRPO ada 25 gambar. Jadi penulis mengambil 25 gambar ini, kemudian data dari 25 gambar ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Ya, akan dibagi menjadi 3 bagian dengan menggunakan deep learning nanti. 60% itu atau 15 gambar dari 25 akan digunakan sebagai data lagi, 12% atau 3 gambar digunakan sebagai validasi, dan 20% atau 7 gambar digunakan sebagai data utuh. Selanjutnya tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang penulis akan lakukan, secara umum tahapan penelitiannya itu dimulai dari menginput citra retina tadi. Kemudian dilakukan pre-processing citra retina, ya, untuk melihat ataupun memproses citra retina itu apakah layak atau tidak layak, ya. Kemudian statusnya normal kah, karena dari beberapa gambar tadi harus dilakukan pre-processing agar data yang diperoleh itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tidak semua gambar itu dibutuhkan, harus dilakukan pre-processing dulu. Kemudian data citra retina akan dilatih, divalidasi, dan kemudian diuji menggunakan fase RTNN dan SPM tadi. Jadi data citra retina akan dilatih, kemudian divalidasi dan diuji menggunakan arsitektur fase RTNN dan SPM. Atau yang seperti yang katakan tadi, fase RCNNS. Kemudian setelah itu ditetapkan klasifikasinya tadi menggunakan Faster RTNS. Selanjutnya dievaluasi parameter yang digunakan dari klasifikasi ini. Selanjutnya dianalisis, ya, dikomparasi, ya, dianalisa komparasinya, perbandingannya nanti dengan metode-metode lain. Apakah klasifikasi ini sudah sesuai ataupun lebih baik ataupun menjadi yang terbaik dibandingkan metode-metode yang lain. Ya, ini adalah model arsitektur Faster RTNNS. Itu ini dimulai dari gambar, ya, menginput gambar, kemudian ini masukkan di konvolusional, kemudian diproses ke RTN, ya, kemudian dilanjutkan ke fase RTNN. Nah, inilah yang di bawah ini adalah fully connected layers. Nah, disinilah akan diproses layer-layer, akan diproses jaringannya, ya, akan diubah. Untuk rencana disertasi ini penulis ingin mengubah arsitektur fase RTNN itu dengan PGG 16, dengan PGG 16 ataupun dengan AlexNet nantinya. Kemudian setelah ini, kemudian nanti akan dicoba dikombinasikan dengan SPM. Dengan SPM. Setelah itu nanti gambar yang sudah dimasukkan ke dalam deep learning ini, setelah diperoleh dari dengan deep learning, akan diproses lagi menggunakan SPM. Diproses dengan SPM, kemudian akan diperolehlah hasil, ya, hasil baru, yaitu apakah citra yang diinputkan atau citra yang dimasukkan itu normal ataukah dia citranya itu berpenyakit CRPO. Jadi ada 2 klasifikasi
Ya, ada dua klasifikasi yang penulis ambil di sini. Hasilnya berupa klasifikasi ya. Klasifikasinya yang pertama itu adalah normal, yang kedua itu gambarnya atau citra itu terdeteksi ataupun teridentifikasi GRPO berdasarkan proses-proses yang sudah dilalui menggunakan deep learning. Jadi input dimasukkan, diproses dengan menggunakan deep learning pasca RTNN, kemudian dicombine, diproses lagi dengan SVM, kemudian akan diperoleh apakah gambar tersebut normal, apakah citra tersebut normal ataukah terdeteksi penyakit GRPO. Ya, yang tadi, jadi novelty-nya adalah ada dua sebenarnya. Novelty-nya itu adalah di perubahan di jaringannya ini, jaringan konvolusionalnya, dan dikombin dengan SPM. Jadi ada dua, karena studi sebelumnya itu menggunakan fast RTNN saja dan menggunakan Fuzzy Cummins. Sedangkan untuk penelitian ini penulis menggunakan SPM. Ya demikian yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan, bahwa novelty dari penelitian kami ini, disertasi kami ini tadi berupa pengembangan arsitektur RTNN, pasca RTNN, dan dikombin atau dikombinasikan ataupun di hybrid dengan metode SPM untuk klasifikasinya agar menjadi lebih baik lagi, sehingga nanti menjadi namanya pasca RCNNS. Demikian yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.